Baik, saya nanti akan menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan materi yang disajikan pada minggu yang lalu pada sesi setelah sesi 5 ini. Saya akan awali dulu dengan presentasi topik materi pengantar teologi sistematika. Pada hari ini pertemuan yang kelima dan juga disebut bagian yang kelima dengan tajuk tugas-tugas teologi sistematika. Dari mata kuliah pengantar teologi sistematika, program Oikos School of Biblical Study dengan Stuck Reform Remnant International yang berlangsung sejak tanggal 31 Agustus sampai tanggal 28 September 2022 hari ini, tepatnya malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai memikirkan dan memikirkan terus mengenai topik teologi sistematika dan khususnya berkenaan dengan tugas-tugasnya. Ini pasti berkaitan erat dengan function, dengan fungsinya, dengan peranannya. Berbicara mengenai peranan teologi sistematika, fungsi teologi sistematika, dan juga tugas-tugasnya. Itu satu kesatuan, tapi berbeda sebagaimana yang sudah saya kemukakan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini. Kita awali dengan pendahuluan. Tetap membahas tentang teologia dan berteologia. Bapak Ibu sekalian, saya memikirkan demikian. Hanya ada dua kemungkinan mengapa orang tidak tertarik pada teologia dan tidak suka berteologia. Hanya ada dua kemungkinan. Saya cari-cari kemungkinan yang lain, tidak. Masih termasuk pada salah satu dari dua kemungkinan yang saya utarakan kemudian setelah ini. Satu, menurut saya, orang tidak tertarik berteologia, walaupun sebenarnya sadar tidak sadar, dia sedang berteologia pada saat-saat tertentu. Ya, pada saat-saat tertentu dia sedang berteologia. Saya tidak mengatakan demikian. Sebelum mengadakan perjalanan, dia berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai dia dalam traveling. Saya tidak menganggap itu teologi ya. Boleh itu mungkin beragama ya, beragama. Karena orang Islam, Hindu, Buddha, ya Konghucu, sebelum mengadakan traveling atau sebelum makan, sebelum melakukan kegiatan, apalagi kegiatan itu memiliki tingkat bahaya tinggi, resiko tinggi, pasti semua orang berdoa. Itu namanya artificial faith. Atau itu namanya artificial religion, artificial worship. Itu namanya artificial prayer, doa artificial. Anybody can pray. Ya, mereka bisa berdoa. Karena apa? Karena bisa juga karena artificial and even karena ada natural worship atau ibadah alamiah. Ya. Ibadah alamiah, ya, orang terantuk batu, haleluya. Ya, mendengar berita yang mengagetkan karena berita yang kurang baik, langsung darah Yesus. Ya, atau mendengar informasi bahwa kita diterima dalam satu proses pekerjaan ya, kita diterima, kita langsung teriak, haleluya. Saya tidak mengatakan bahwa dia sedang berteologia, melainkan kemungkinan besar dia sedang mengekspresikan dirinya sebagai makhluk religius. Karena memang Allah menciptakan manusia sebagai makhluk religius. Ya. Nah, lebih bagus kalau kita berteologia dengan sadar. Saya seringkali memberikan contoh. Menikmati pisang, makan pisang dengan sadar, ini lebih nikmat daripada makan pisang namun memikirkan yang lain. Ya. Memikirkan yang lain namun sedang makan pisang goreng, memikirkan yang lain. Ini namanya tidak nikmat dan tidak penuh syukur dan tidak penuh rasa wow, enak gitu. Dia hanya makan kenyang, cukup. Nah, boleh jadi ada orang sebenarnya berteologia
tapi tidak aware, tidak sadar, tidak siuman. Artinya berteologia dalam keadaan tidak sadar. Nah, ada dua kemungkinan. Bahkan dia diminta berteologia, tapi tidak suka, tidak tertarik, tidak suka. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak mengerti arti dan berartinya teologia. Ini yang pada umumnya. Tidak mengerti arti teologia dan berteologia. Padahal sebenarnya ada momentum-momentum tertentu dia berteologia. Yang semestinya kita berteologia 24 jam. Ya, berteologia 24 jam. Sehingga, Pak, bagaimana mungkin 24 jam? Sedangkan saya tidur malam jam 10, jam 11, sampai besok pagi jam 5. Apakah saya bisa berteologia di saat saya tidak sadar karena saya tertidur? Saya menyatakan bahwa orang yang mimpi buruk, ya dicekik setan, itu karena itu merupakan alam tak sadar sebagai satu manifestasi daripada kenyataan hidup bahwa kita sedang tidak berteologia. Saya hampir mengatakan demikian. Katakanlah selama 20 tahun. Hampir tidak pernah mimpi buruk. Bukan soal tandingan ya, bukan soal hebat. Ya katakanlah, hampir tidak pernah, seingat saya nggak ada mimpi buruk yang tidak Kristiani gitu loh. Bunuh orang, dibunuh hampir. Tapi membunuh enggak. Saya bersyukur tindakan-tindakan amoral tidak pernah terbawa dalam mimpi. Ya, karena saya yakin firman Allah yang Tuhan tanamkan pada kita saat kita sadar, saat kita belajar firman, dengar khotbah, firman itu terinternalisasi dalam diri kita, sehingga mempengaruhi kita dan menjaga kita, sekalipun kita tidak sadar karena tertidur. Bukan tidak sadar karena mimpi. Bukan tidak sadar karena pingsan. Bukan. By the way, begini. Mengapa orang tidak tertarik dan tidak suka berteologia? Satu kemungkinan tidak mengerti meaning and significance of Christian theology. Tidak mengerti. Dan menganggap tidak begitu berarti. Tapi kalau orang sudah mengerti apa arti teologia, dan betapa berartinya teologia. Wow, 24 hours. 24 jam dia berteologia. Itu jawaban saya. 24 jam dia berteologia. Dalam setiap detik, setiap aktivitas, dia terus berpikir tentang apa yang dia lakukan. Satu, apakah berkenan kepada Tuhan? Apakah menjadi blessing, channel of God's blessing for others. Dia langsung memikirkan, apakah, mohon maaf to say, termasuk saat melakukan hubungan seksual sekalipun. Dia berteologia. Ya, dia berteologia. Memikirkan tentang Tuhan, tidak memikirkan tentang perempuan lain. Tidak memikirkan tentang adegan-adegan yang dia tonton mungkin di blue film long time ago, sebelum dia bertobat. Itu pasti ada pengaruh. Nah, maka itu penting sekali kita berteologi, mengerti arti teologi dan berartinya teologi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, the second reason, alasan kedua mengapa orang tidak suka dan tidak tertarik berteologi, karena tidak beroleh atau tidak mengalami kasih karunia Allah. Hanya dua ini. Tidak beroleh dan tidak mengalami kasih karunia Allah. Biasanya yang kedua ini adalah orang-orang Kristen yang hanya beragama, maka nggak tertarik berteologi. Kalau dia menjadi penatua, hanya karena tugas gereja, hanya karena tuntutan sosial, bukan satu panggilan Allah, melainkan satu tuntutan sosial. Dia sudah orang dewasa, sudah tua, orang Kristen.
dan dia terpilih menjadi penatua, penamuda, terpilih sebagai deacon, maka dia melakukan tugas kegerejaan bukan karena keterpanggilan, bukan karena respon kepada panggilan Allah, ya, melainkan karena tuntutan sosial di mana dia diapresiasi, diakui sebagai elders, sebagai tua-tua yang dituakan, dan ya seganlah orang yang cukup terhormat, mungkin juga punya jabatan sosial, jabatan organisasi di kemasyarakatan, maka bukan karena panggilan Tuhan, tapi karena jabatan-jabatan, sehingga mata duniawi melihat orang tersebut adalah orang yang terhormat. Tetapi sebenarnya di mata Allah orang tak terhormat. Bagi saya di mata Allah yang terhormat adalah orang-orang yang mentaati panggilan Tuhan. Itulah orang-orang yang terhormat di mata Allah. Orang-orang yang obedient, yang taat dan faithful, setia pada God's calling. Nah, karena itu tidak beroleh atau tidak mengalami kasih karunia Allah, cenderungnya ini orang Kristen KTP, orang Kristen asal agama, orang Kristen hanya beragama tapi tak berkristus, ya bergereja tapi tak berkristus, seperti itu. Ya, yang pertama tadi bisa jadi dia pendeta, tidak mengerti arti teologi. Maka sebenarnya dia ada momentum tertentu dia berteologi. Tapi karena tidak sadar, maka sayang sekali tidak begitu antusias. Dan biasanya orang-orang begini ini lebih banyak didorong oleh motivasi-motivasi yang lain. Dia giat bergereja, giat khotbah, not because of divine calling, not because of divine energy. Bukan. Tapi karena maybe ada psychological demands, tuntutan psikologis, bergairah karena banyak orang, makin semangat berkhotbah oleh karena ribuan orang yang hadir. Ya, ini namanya karena psychological and sociological atmosphere, ya, keadaan psikologis yang mensupport sehingga orang seolah-olah semangat sekali. Kenapa? Karena sebenarnya tidak mengerti arti dan signifikansi daripada teologi. Nah, dua possibility ini mengapa orang tidak tertarik atau tidak suka berteologi. Kita sudah membahas mengenai, ya dalam 4 kali pertemuan kita telah mempelajari arti dan berartinya teologi. Karena itu kita boleh berkata demikian, tidak ada yang lebih menarik, tidak ada yang lebih berarti dan lebih efektif daripada teologi, according to me. Ya, tidak ada yang menarik. Karena 24 jam, setiap second, setiap detik, kita sadar, kita ingat, Allah turut bekerja. Allah menghendaki saya berkata demikian. Allah mau saya melakukan hal ini. Kita berteologi ya, dalam kesadaran. Ya, ini nggak bisa. Tidak bisa, saya membangun gedung gereja ini. Bukan karena bukan demi apa dan siapa-siapa. Tapi demi pemeliharaan Tuhan atas umat Tuhan di gereja ini. Jadi 24 hours. Jiwa dia berpikir dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan rekan sekerja. Sehingga tidak ada satu ruangan atau satu kesempatan iblis mengintip atau dosa mengintip karena kita 24 hours doing theology. One more time. Kita berteologi 24 jam. Bukan berarti nggak bisa bercanda lagi ya, tetap bercanda, tetap minum kopi di Starbucks, tetap jangan juga rasa memikirkan mengenai kultus, kemudian kita mengasingkan diri. Tidak. Kita kehidupan normal, kehidupan yang alami tiap-tiap hari, itu kita berteologi ya. Nah, mari kita simak lebih lagi mengenai arti dan berartinya teologi dengan membahas mengenai 6 tugas teologi sistematika. There are 6, ada 6 tugas teologi sistematika. Dan saya harap kita semakin
diperkaya memahami meaning and the significance daripada teologia. Ya, memang saya tahu bagi kita yang baru belajar teologia, kita ya masih merasa terasing atau teologi itu masih terasing dengan kita. Ini proses kehidupan, Bapak Ibu. Teologi itu proses kehidupan. Tiap-tiap hari kita berteologi dan Tuhanlah yang memungkinkan kita berteologi tiap-tiap hari. Ingat, Bapak Ibu, berteologi itu, teologi itu theos and logos. Logos itu berbicara mengenai bukan ilmu, tapi pengetahuan. Tapi pengetahuan yang lebih dalam lagi namanya pengenalan. Pengenalan tentang Allah dalam hubungan dengan semua yang Allah ciptakan, dengan semua yang Allah kehendaki. Itulah teologi. Maka saya berkali-kali mengatakan teologi itu juga itu terjadi dan dialami oleh setiap orang percaya pada setiap hembusan nafas. Pada setiap hembusan nafas kita berteologi di tempat kerja. Kita berteologi sebagai warga negara Indonesia, Kristen. Kita berteologi sebagai warga gereja A, B, C. Kita berteologi sebagai suami dari istri saya. Kita berteologi sebagai ayah dari anak-anak saya. Kita berteologi sebagai pastor dari jemaat saya. Setiap poin kehidupan, setiap nafas, setiap hembusan nafas, setiap pokok pemikiran, setiap aspek kerja kita berteologi. Dalam bahasa sederhana, bahasa renungan hariannya, bahasa devosional, kita libatkan Tuhan. Ya, itu bahasa devosional. Mari jemaat, libatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Itu semuanya berteologi ya. Jangan libatkan Tuhan hanya di saat kita susah. Jangan libatkan Tuhan hanya di saat kita senang. Tapi libatkan Tuhan dalam setiap keadaan. Bersukacitalah pada segala waktu. Ya, berteologialah pada segala waktu. Saat duka pun berteologi, saat suka pun berteologi. Nah, mari kita akrabkan. Memang begini, kesalahan teolog, kesalahan pemimpin-pemimpin gereja, kesalahan berabad-abad. Teologi itu hanya diakrabkan dengan School of Theology. Teologi itu hanya diakrabkan dengan theologian, dengan pastor, dengan pendeta. Teologi tidak diakrabkan dengan jemaat. Ya, karena juga pendeta khotbahnya itu dua ekstrim. Yang pertama, terlalu akademis sehingga jemaat garuk kepala dan tidak ngerti. Ya, terlalu akademis sehingga miskin pengertian yang berjemaah, atau terlalu praktikal sampai jemaat tidak akrab dengan teologi, hanya petunjuk-petunjuk, cara bahagia, cara doa, cara menginjili, cara khotbah, cara membangun keluarga bahagia, cara-cara teknikal. Sebenarnya teknik ini hanyalah manifestasi buah daripada berteologi. Oke, saya sengaja mengulas beberapa pokok pikiran yang sudah saya sajikan sebelum ini, supaya berupaya untuk menemukan benang merah kesinambungan materi kuliah pertama sampai ke-5, dan malam ini sampai ke-6. Oke, harapan saya kita semakin melihat pentingnya teologi dengan 6 tugas teologi sistematika yang saya sajikan berikut ini. Yang pertama, tugas sinoptik. Sistematik teologi tugasnya itu meringkas, yaitu menyediakan sinopsis, ringkasan intisari dari Alkitab, sehingga menjadi referensi berteologi sehari-hari
Bapak Ibu, Alkitab itu tebal sekali. Alkitab itu tebal. Ribuan halaman. Tetapi bisa menjadi 5 halaman. Nah, listen ya. Alkitab ini tebalnya setebal ini. Itu lembaga Alkitab Indonesia. Kalau tin, NIV, I have tipis lah. Tin, tipis ya. Tapi ya banyak sekali halaman. Namun bisa diubah, bisa diringkas menjadi 2 pages, ya 2 pages, 2 halaman. Itu namanya sistematika teologi. You see? Tugas sinoptik ini, bagaimana yang tebal itu? Wow, tebal, sukar dipahami, dikuasai. Tapi diringkas menjadi one page. 1 halaman. Menjelaskan seluruh kitab Alkitab. Ya, kitab-kitab dalam Alkitab. 1 halaman saja. Itu namanya rumusan. Sama contoh ya, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli mungkin hanya 1 halaman atau setengah halaman kertas. Tapi itu semua sudah menjelaskan mengenai Alkitab. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya. Nah, ini semua ringkasan. Ini namanya sinoptik. Ya, ini sinoptik. Mengapa pengakuan iman rasuli, Athanasius, Konstantinopel dirumuskan oleh gereja-gereja pada abad-abad yang silam? Banyak situasi. Di antaranya, dulu tidak ada Alkitab lengkap seperti kita. Pada masa itu tidak ada Alkitab selengkap kita. Kita sekarang manja. Ribuan Alkitab. Kita satu keluarga mungkin memiliki 7 Alkitab. Ya. Dulu tidak. Selain itu, ada penganiayaan. Di mana orang sulit tampil sebagai orang Kristen yang berani membawa Alkitab. Melainkan ada ringkasan, ada sinoptik. Dan di antaranya pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman Athanasius. Pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman Konstantinopel. Itu maybe only 1 page. Tapi itulah yang dipegang oleh gereja, oleh jemaat Tuhan. Every day. Setiap hari. Mereka tidak membawa Alkitab tebal-tebal. Itulah pentingnya teologi sistematika. Itulah pentingnya teologi sistematika. Even though only 1 page, tapi itu merupakan sinoptik, intisari Alkitab. Nah, teologi sistematika bertugas meringkas seluruh Alkitab tanpa mengurangi, menambah, memasukkan sesuatu yang asing di dalamnya. Ya, itu tertuang juga dalam Wahyu pasal 22. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ya, ini tugas bagaimana meringkas seluruh Alkitab tanpa mengurangi dan tanpa menambah. Kalau enggak sekolah teologi, bagaimana mungkin? So, saya mengatakan impossible. Harus belajar supaya bisa meringkas Alkitab. Tidak mungkin orang bisa meringkas Alkitab tanpa belajar. Tidak mungkin. Dan kita belajar pada orang-orang yang belajar. Coba dulu kan, saya mulai dari Paulus, rasul-rasul, kemudian Agustinus. Belajar mereka, belajar teologi. Terus sampai Anselmus, lalu lompat lagi pada abad-abad Thomas Aquinas, abad 11-12, kemudian Martin Luther, John Calvin, Farel, Zwingli, Melanchthon, dan Bucer dan sebagainya. Sampai sekarang kita belajar teologi dari orang-orang yang belajar teologi, sehingga belajar ini adalah mata rantai yang tidak pernah putus. Tidak mungkin orang bisa meringkas Alkitab tanpa belajar. Omong kosong. Omong kosong. Sama juga, kita kan mengkhotbahkan hari Minggu only 30 minutes. Kita khotbah hanya 30 menit.
Kita kan meringkas loh. Kita meringkas loh, Bapak. Khotbah kita meringkas. Nah, kemampuan meringkas ini kemampuan berteologi sistematika. Ya. Kemampuan meringkas ini adalah kemampuan berteologi sistematika. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang, tidak boleh bergeser. Satu formulasi teologi yang kita khotbahkan. Itulah tidak menambah, tidak berkurang, mengurangi, benar-benar pesan Tuhan. Ya, 2 minggu lalu ada seorang minta, Pak Sevri, sorry ya, Bapak, staf saya sudah saya minta setengah tahun yang lalu mengirim surat permohonan khotbah. Ternyata dia belum mengirim surat. Bapak jadwal khotbah minggu depan. Biasa saya bilang, saya nggak pernah menerima surat. Dan saya punya schedule pagi. Oh Pak, boleh nggak jam 9? Oh, memang jam 9 saya tidak memiliki schedule khotbah di tempat yang lain. Oke saja. Nggak perlu pakai surat. Lalu dia bilang begini, Bapak kan sudah biasa khotbah. Jadi gampanglah buat bahan khotbah. Sorry, setan punya kalimat itu. Nggak bisa. Kita harus menanti pesan Tuhan. Itu tidak bergantung pada kemampuan kita menyusunnya. Tapi ketundukan hati, iman, listen, dengar suara Tuhan. Pesan Tuhan itu bisa 50 tahun baru dapat, bisa 5 hari, bisa 5 menit. Itu anugerah, Bapak. Orang yang beroleh pesan Tuhan untuk dikhotbahkan hari Minggu, itu anugerah. Dengar baik-baik. Itu bukan home pimpa alion gambreng, karena kita MCSTH, karena kita MDiv, karena kita master. Itu bodoh dan bodong. Tidak ada konsep begitu. Maka itu setiap kali seorang hamba Tuhan menantikan kasih karunia Allah, ada pesan Tuhan. Banyak khotbah tapi kosong, tanpa God's message. Pendeta hanya massage. Pendeta hanya massage perutnya jemaat dengan ketawa-ketawa. You know massage, ya? Karena lucu-lucu, but no message from God. Nggak ada pesan dari Tuhan. So that's why saya mengatakan, hamba Tuhan itu seharusnya mati cepat. Harusnya hamba Tuhan mati cepat. Karena terus bergumul dengan keadaan tertekan. Kenapa? Kalau dia tidak mendapat pesan Tuhan, dia kan pembohong. Khotbah tanpa pesan kan bohong. Saya tanya pada diri saya sendiri, berapa kali saya berbohong pada jemaat? Saya berbicara, Tuhan tidak bicara. Maka tidak gampang, Bapak Ibu. Menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan, tidak gampang. Bukan secara otomatis kita bisa khotbah karena kita mampu menyusun, memformulasi materi khotbah dari teks tertentu. No. Menurut saya, kita harus dengan rendah hati beroleh kasih karunia Allah. Dengan jalan kita beroleh firman. Ada pesan Tuhan. Yang paling celaka, jemaat atau gereja minta khotbah, temanya ini, teksnya lain. Teksnya lain, temanya kelainan. Coba, nggak bisa itu. Nggak sembarangan orang, Pak, temanya ini saja, temanya ini ya, teksnya ini ya, ambil ya teksnya, buka concordance. Memang itu seperti itu. Bagi saya itu suatu kebodohan. Kebodohan. Nah, demikian. Jadi penting sekali tugas sinoptik. Lanjut ya. Teologi sistematika adalah suatu ringkasan berdasarkan gini, makin dalamnya. Kita meringkas itu bukan sekedar ringkas. Harus belajar. Karena dengan belajar kita tahu ada pola. Hanya orang yang belajar teologi mengetahui pola-pola pikir Allah dalam Alkitab. Pola-pola itu ada pola pengampunan, pola penebusan, pola penginjilan, pola itu semua. Tidak ada yang hanya cari teks. Maka itu sedih sekali. Banyak orang hanya main ayat dan takuti orang dengan ayat, tapi hanya tulisan, bukan pengertian. Dan pengertian tambah pengertian menjadi pola. Pola Allah. Dan diantaranya pola yang ada dari Alkitab. Pola itu pola sistem yang berasal dari Allah. Ya, dari Alkitab.
Itu pola. We know the sistem berpikir Allah. Cara berpikir Allah yang harus menjadi cara pikir dan cara kerja orang percaya. So berteologi itu penting sekali kita mempelajari Alkitab when we will find God's pattern of thinking. We will find God's pattern of feeling, pola perasaan Allah, pola pikir Allah, God's pattern of will, God's will pattern, pola kehendak Allah. We will find pola, pattern melalui teologi. Without theology impossible. Nggak mungkin hanya dapat mengerti ayat Alkitab di permukaan. Nah, teologi sistematika satu ringkasan mengenai sistem berpikir Allah. Pola pikir Allah, pola kerja Allah, pola hidup yang Allah kehendaki. Dan itu teologi sistematika. Karena itu teologi sistematika membantu gereja, orang percaya, meringkas tebalnya, kayanya informasi Alkitab ke dalam topik-topik inti yang ringkas, jelas, Kristus, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, keselamatan manusia, dosa, keselamatan, penebusan, tema-tema pembenaran, pengudusan, pembenaran, akhir zaman, gereja, keselamatan, tema-tema itu, tema-tema yang kita temukan dalam Alkitab, dan diringkas lagi tentang Kristus itu Kristologi, tentang apa? Pribadi Kristus, karya Kristus. Oke, dua sisi besar, person of Christ, Christ person, and Christ works, karya Kristus. Berbicara mengenai karya Kristus, terbagi lagi. Karya apa lagi? Atonement dan seterusnya. Membagi lagi, lagi. Dalam itu semua topik-topik itu merupakan satu ringkasan Alkitab yang tersusun tanpa mengurangi dan tanpa menambah. Dan dia pasti konsisten. Dan dia pasti koherens dengan keutuhan Alkitab. Untuk apa? Untuk memudahkan gereja mempelajari dan mengingatnya dimanapun, kapanpun dia perlu. Tidak perlu bawa tebal-tebal Alkitab. Tapi dia hanya memegang 2 pages, 2 halaman kertas ringkasan Alkitab yang namanya teologi sistematika. Saya harap Bapak Ibu makin mengerti. Ya, makin mengerti. Penting sekali. Saya berpikir, mengapa orang masuk penjara dilarang bawa Alkitab? Enggak perlu. Tapi kalau dia bisa bawa 2-5 halaman, 5 bukan halaman rumah ya. Jangan bawa 5 halaman rumah. Tapi 5 halaman kertas. Itu saja. Dia bisa menguasai Alkitab. Dan Alkitab bisa menguasai dia. Oke. Itu yang pertama. Contoh ya. Contoh saya sudah saya tetapkan tadi. Saya jelaskan tadi. Contoh ringkasan intisari. Penetapan Allah. Penciptaan Allah. Pemeliharaan Allah. Pemilihan Allah. Penyelamatan Allah. Penggenapan Allah. Penebusan Allah. Penyempurnaan Allah. Ini tema-tema Alkitab loh. Ini bisa 8 hari. Bahkan bukan hanya 8 hari. Lebih dari kita uraikan, kita urai. Dan inilah contoh saja. Ini baru salah satu. Saya menemukan banyak sekali ratusan pola pikir Allah dalam Alkitab. Mungkin ribuan. Tapi keterbatasan kita, maybe kita akan menemukan hanya ratusan pola pikir Allah dalam Alkitab. Ya, penetapan Allah kalau diterangkan oleh teologi dibagi 2, infralapsarian, sublapsarian. Nah, ini sudah panjang lagi. Ini bisa satu buku 500 halaman. Coba pikirkan. Ini 500 buku 1 halaman. Penciptaan 500 halaman lagi. Belum lagi teori evolusi, penciptaan manusia, penciptaan roh. Lalu pemeliharaan, providensi Allah. Providensi terbagi lagi. Pemeliharaan, kekuasaan Allah, pemerintahan Allah. Banyak sekali. Pemilihan. Di sini. Juga predestinasi dan sebagainya. Penyelamatan, penggenapan, fulfillment. Baru penembusan atonement. Lalu kemudian penyempurnaan atau fulfillment,
ada istilah penyempurnaan, ya, consummation atau ya penyempurnaan. Ini contoh saja. Kita tidak perlu membawa, bukan tidak boleh membawa Alkitab. Kita kan tidak bisa membawa Alkitab 24 jam toh. Tapi pola pikir Allah bisa ada pada kita 24 jam. You see? Alkitab kita membawa 24 jam, itu namanya handphone. Ya. Di dalam handphone ada saja. Ada Alkitab gitu. Oke, tetapi kan masih membawa. Tetapi yang ada pada kita, pola pikir Allah 24 hours ada pada kita. Itu bantuan teologi sistematika. Ya. Yang kedua, tugas kedua. Tadi tugas yang pertama sinoptik atau sinopsis. Ringkasan intisari. Yang kedua, teologi sistematika bertugas untuk meringkas seluruh Alkitab tanpa mengurangi, menambah, atau memasukkan sesuatu yang asing yang di dalamnya. Ini penegasan berdasarkan pola atau sistem yang berasal dari dalam dan berasal dari Alkitab, yaitu cara pikir Allah dan menjadi cara kerja kita, cara pikir kita. Bapak Ibu, saya ini masih transisi ya, belum menerangkan tentang konstruksi, masih transisi tadi. Bahwa pola pikir Allah ini yang diringkas dengan menjadi intisari, pola itu tidak kita dari pikiran kita, tapi kita menemukan in the Bible the pattern of God's thinking, pattern of God's style thinking. Ya, pola pikir Allah kita temukan dalam Alkitab. Maka itu jangan memasukkan sesuatu yang asing. Jangan menambah atau mengurangi. Ini saya yakin orang yang nggak belajar teologi ya, nggak mengerti ini. Dan seenaknya menambah, mengurangi. Tapi kalau orang yang belajar teologi ya, dia hati-hati untuk menambah, untuk mengurangi. Kalau orang nggak belajar teologi ya, dia nggak tahu mana yang ditambah, mana yang dikurangi. Karena bukan soal tambah ayat, tapi tambah pengertian. Ya, bukan soal tambah kata, tambah pengertian. Bukan pengertian Tuhan, bukan pola pikir Tuhan, tapi pola pikir manusia yang seolah-olah baik. Wah, banyak sekali sekarang ya. Pola pikir psikologi, pola pikir sosiologis itu dianggap pola pikir Tuhan. Lalu diadopsi oleh sejumlah pelayan gereja ke dalam gereja yang diaminkan. Amin, amin. Padahal itu bukan pola pikir Tuhan. Namun memang kedengarannya baik. Baik. Saya tidak mengatakan baiklah. Pola pikir itu baik. Tapi sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Bukan pola pikir Tuhan. Melainkan penyataan umum Allah. Dengar ya. Penyataan umum Allah yang ditemukan pada sains. Pada psikologi. Ditemukan pada sosiologi. Tapi itu penyataan umum Allah yang sifatnya untuk kebaikan manusia. Ya. Namun yang kita bahas teologi ya. Teologi ini lebih daripada knowledge. Lebih daripada scientific knowledge, I mean. Ya. Nah, berkenaan dengan itu mari kita perhatikan. Jadi kita temukan nama agak polanya. Contoh ya, konstruksi Calvin mengenai ini, saya ada satu kata yang kurang di sini. Susunan ini namanya pola pikir ini yang konstruksikan, menyusun, susunan. We will find construction, God's thought construction. Pola konstruksi berpikir Allah. Mari kita menemukan konstruksi berpikir Allah. Ya, konstruksi. Karena ada konstruksi. Seperti rumah ini, saya ada di office room, ada konstruksinya. Ada fondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya, bentuknya, ada pintunya. Ini konstruksi. Demikian pula, pemikiran Allah adalah satu konstruksi Allah. God constructs His thought. Allah mengkonstruksi pemikirannya. And itu ada dalam Alkitab. Kita
Teologi sistematika menolong kita untuk mengkonstruksi apa yang Tuhan kehendaki dalam Alkitab saja. Temukan konstruksinya. Seperti contoh, John Calvin menemukan konstruksi yang dia tuangkan dalam buku ribuan halaman. Konstruksi John Calvin. Bukunya terbagi dalam 4 buku. The book 1, book 2, book 3, and book 4. The book 1 itu tema utamanya God the Creator. Ya, Allah pencipta. Tema kedua, buku yang kedua, God the Redeemer, Allah penebus. Lalu tema ketiga, buku yang ketiga, The way we receive the grace of Christ. Jalan di mana cara kita menerima anugerah Kristus. Lalu buku yang keempat, alat-alat external means by which God invite us. Allah mengundang kita melalui alat-alat anugerah Allah. Instrumen. Di antaranya sakramen, ya, sakramen juga instrumen yang Allah tetapkan untuk dia mengundang kita masuk dalam persekutuan dengan dia. Bukan itu poin saya. Poin saya itu kita melihat 4 konstruksi. Ini satu buku John Calvin. Divided into four construction. Nah, saya menulis buku. Pasti saya membuat bab chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 4. Okay? Ada 5 chapter, ada 6 chapter. That's the construction of my book. My thought. I construct my thought when I write. Pada waktu saya write down, menulis tentang pikiran saya yang saya terima dari Alkitab. Dan saya mengkonstruk bangunan pemikiran menjadi satu buku. Buku itu adalah konstruksi pemikiran saya. I wrote a book, and that buku itu mengungkapkan my thought and my construction. You see? Kita menemukan konstruksi Tuhan. Maka itu kita tidak hanya menulis point by point God's will. No, but also we have to write down about God's construction. Konstruksi Allah tentang pikirannya. Sehingga mendapatkan satu pemikiran yang utuh, lengkap, komprehensif. Itulah namanya. Wah, sangat-sangat berarti. Sangat-sangat penting. Berteologi sistematika. Oke, ini contoh. Masih banyak lagi. Saya contoh juga Martin Luther. Ada konstruksinya berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kalau Bapak perhatikan, juga Heidelberg Catechism. Ada konstruksinya. Ya, itu konstruksi teologi. Dan itu merupakan bagian daripada tugas teologi sistematika. Konstruksi teologi John Calvin dibangunnya sesuai dengan konstruksi Alkitab. Konstruksi teologi ini adalah untuk pegangan, pengajaran, dan untuk kesalehan. Apa artinya? Teologi itu untuk teaching, mengajar jemaat, tapi juga untuk doktrin, tapi juga untuk kesalehan, untuk spirituality jemaat. Kita mengkonstruksi pegangan dogma gereja, oikos church dogma, dikonstruksi oleh para teolog oikos church synod. Ya, lalu itu untuk apa? Untuk pegangan supaya kita di tengah-tengah banyaknya beragamnya warna-warni pengajaran, we have by own melalui kita sendiri rumusan from the Bible. Disesuaikan dengan visi misi our church synods. Ya. Karakteristiknya sesuai sama gereja, disusunlah dogma gereja untuk apa? Untuk jadi pegangan supaya pemimpin gereja, pendeta jemaat, warga jemaat satu pegangan, enggak konflik-konflik karena berbeda. Satu pegangan. Untuk apa? Untuk kesatuan. But not only itu, melainkan untuk apa? Spirituality. Untuk kerohanian kita. Untuk hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kerohanian kita. Itulah. Siapa bilang teologi sistematika
hanya urusan dogma. Keliru. Teologi sistematika tidak mungkin tidak berurusan dengan spiritualitas. Ya, itu semua utuh. Karena saya mendengar Bapak ngajar teologi sistematika ya, yang dogma-dogma ya, kurang rohaninya. Ya, saya bilang dalam hati, bodoh aja kamu. Nggak ngerti gitu loh. Karena nggak mungkin orang mengenal Allah, mengakui Allah, tanpa ada satu hubungan rohani dengan Allah. Nggak mungkin. Ya, oke. Saya mengutip pemikiran Joseph Tong. Joseph Tong pun menyatakan demikian ini. Tugas konstruktif sebagai upaya untuk membangun formulasi-formulasi. Baik untuk doktrinal, sebagai pegangan pemahaman iman dan pengalaman iman. Coba perhatikan ini. Pegangan pemahaman iman dan pengalaman iman. Ini semua saya bilang hanya dogma-dogma saja. Tidak. Doktrin itu not only bicara mengenai rumusan yang sifatnya doktrin, pernyataan-pernyataan verbal atau tulisan. No, juga itu juga pengalaman iman. Kita menulis pengalaman iman yang lahir dari pemahaman iman. Pengalaman iman kan tidak mungkin kan ada pengalaman iman tanpa pemahaman iman. Nggak mungkin ada pengalaman iman tanpa pemahaman iman. Nggak mungkin. Nah, juga not only formulation, doctrinal formulation, but also dia ada spiritual formulasi. Ya, sehingga hidup terbangun di atas batu karang yang teguh. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan landasan yang kuat, kerohanian yang kuat, doktrin yang kuat, maka kerohaniannya pun kuat. Kalau hanya kerohanian kuat, lalu landasan dogmanya lemah, ini gampang pelimpang-pelimpang. Jemaat seperti ini, pindah-pindah gereja, nggak punya pendirian, hari ini haleluya, besok haleluya, besok hari ini happy ya, besok ya happy astaga. Kenapa? Unstable. Dengar baik-baik. Orang Kristen yang tidak kuat teologi sistematika, unstable. Tidak punya pendirian kokoh. Ya, tapi kalau orang yang memiliki belajar ketat teologi sistematika, dia kaya dengan pengetahuan dan pengalaman imannya, tapi juga kaya dengan kehidupan spiritualnya. Demikian. Dan tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah digoyahkan. Oke. Yang ketiga, tugas demonstratif. Tugas demonstratif adalah tugas presentasi pengajaran dan pegangan iman Kristen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sumber dan prosesnya from the Bible. Demonstrasi itu mendemonstrasikan kebenaran melalui pengalaman hidup dan pemberitaan firman. Itulah tugas demonstratif. Bapak Ibu sekalian, penyajian topik teologi bagian-bagian tertentu ataupun menyeluruh adalah didukung oleh keserasian antara bagian teks-teksnya yang bersesuaian dengan Alkitab, diikat menjadi satu kesatuan keutuhan maksud Tuhan. Bapak Ibu, lebih contoh-contoh berbicara mengenai penetapan Allah, penebusan Allah, berbicara mengenai penghakiman, pengampunan dosa. Itu dirumuskan, coba topik tentang forgiveness. From Genesis sampai Revelation, books of Revelation. Kita menyusun tentang forgiveness. Topik forgiveness. From Genesis until sampai book of Revelation. Wow, bangunan, konstruksi, teologi pengampunan. Wow, kaya sekali. Bisa 1000 halaman. Saya bukan ngomong kosong. Lalu kita contoh begini. Atau saya membangun teologi tentang pengampunan according to the book of Pauline, tulisan Paulus. Ini sudah bicara mengenai biblical theology yang tidak bisa terpisahkan dengan systematic theology. Tapi itu pun kaya sekali. Lebih khusus lagi, saya mau menyoroti tentang pengampunan Allah dalam Roma pasal 7. Itu saja. Jadi dari makro sampai ke mikro. Bukan mikrolet, macro. All pages of the Bible. The whole Bible. Sampai kepada books. Bible and books. Ya, buku-buku
the book of Daniel, the book of Genesis, the book of the kedebuk gitu. Nah, lalu di dalam buku itu ada juga bagian part of book. Itu semua utuh, Bapak. Ini apa? Bagaimana Bapak Ibu tahu seorang pengajar, seorang pengkhotbah sebenarnya dia sedang mendemonstrasikan kebenaran Allah yang tersusun demikian rapi dan jelas. That's the meaning of tugas demonstratif. Siapapun yang khotbah atau ceramah atau presentasi apa saja, dia sedang mendemonstrasikan kebenaran yang dia susun. Khotbah, doa pun. Saya berdoa, ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Ini konstruksi. Construct your prayer. Konstruksikanlah doamu. Sesuai Alkitab dong. Jangan sesuai dengan perasaanmu. Construct your prayer according to the Bible. And God's will be done. Itu semua sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita dalam hidup kita orang percaya. Mendemonstrasikan keutuhan Alkitab. Next ya kita lihat. Lalu mendemonstrasikan konsistensi Alkitab. Kita paparkan. Saya membahas sekarang ini tentang pemilihan Allah, God's election. And we are the chosen people. Ya. Kita uraikan dari Kejadian sampai Wahyu. Lengkap, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak berkurang, tidak boleh dikurangi. Lengkap dan konsisten. Itulah mengapa orang khotbah, wow, tidak mudah dihantam, tidak mudah dicari kelemahannya. Ya, jemaat mencari kelemahan, coba, amin, tinggal amin. Tapi kalau khotbahnya kacau, jemaatnya astaga, Allahu alam, alama, alhamdulillah. Kenapa? Karena kacau susunannya. Ya. Tapi kalau kita mendemonstrasikan from the Bible, God's thought, God's pattern of thinking, we declare, we presentasikan begitu. Dan orang dengar, yes, amin. Ini, apalagi jemaatnya sudah memiliki Roh Kudus. Dan sudah belajar Alkitab. Amin. Inilah tugas yang saya sampaikan tadi. Tugas yang ketiga. Yang keempat, tugas kritikal. Tugas kritikal ini berdasarkan acuan, itu standar. Mengkritisi berdasarkan acuan. Atau standar. Teologi sistematika menemukan standar from the Bible. Ya, standar acuan. Biblical standards. Ya, biblical base. Biblical foundation. We find, and we have. Kemudian kita mengkritisi. Pertama, diri kita, gereja dulu, baru dunia. Ya, ini penting sekali. Mari kita perhatikan. Tugas kritikal ini berdasarkan semboyan reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Apa artinya? Gereja reformasi adalah gereja yang selalu mereformasi dirinya sendiri melalui Alkitab. Always going back to the Bible. Selalu kembali pada Alkitab. Itulah tugas kritikal. Jadi, tugas kritikal ini lebih kepada self-kritik. You see? Tugas kritikal ini lebih kepada self-kritik. Kritik diri gereja sendiri. Nggak usah kritik gereja, dunia. Kenapa? Memang berbeda. Tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana teologi sistematika menolong gereja mengkritik dirinya sendiri. Dan teologi sistematika senantiasa memanggil gereja untuk going back to the Bible. Going back to the Bible. So you have to think based on the Bible. Based on the Bible. From the Bible. According to the Bible. According to the Bible. From the Bible. Maka harus menjadi biblical mind. Biblical minded and biblical mindset. Why? Ini tugas kritikal. Tugas kritikal ini membuat orang semakin
semakin mengarahkan segala sesuatu according to the Bible. According to the Bible. Itu artinya. So, tugas teologi sistematika helps us, help gereja, ya, helps church untuk apa? Untuk menjadi biblical. Supaya gereja terus menerus beroperasi according to the Bible, hidup according to the Bible, memiliki karakter Bible, dan seterusnya. Semuanya based on the Bible. Ini penting sekali. Based on the Bible. Don't do anything without based on the Bible. Bible is the key. Bible is the criteria. Bible is the acuan. Bible is standard. And teologi sistematika helps us selalu berpikir biblical. Ya, itu tugasnya. Oke. Nah, saya mengutip seorang penulis yang Frank. Critical theological reflection is necessary because the church as human institution is prone to error and in danger of going astray. Bahwa refleksi teologis secara kritis adalah suatu keharusan, harus merefleksikan diri, terus berkaca. Dalam bahasa saudara, ngaca dong. Gereja harus ngaca terus. Ya, kenapa? Karena gereja ini adalah lembaga manusia. Gereja ada lembaga, ada organisasi dunia. Bukan duniawi ya. Organisasi dunia yang mengupayakan menerapkan pola sorgawi dalam gereja. Dan dia lebih cenderung ya ke apa? Error dan juga bahaya untuk apa? Menyeleweng. Maka gereja senantiasa dipanggil going back to the Bible. Going back to the Bible. Gereja senantiasa diajak untuk biblical mindset and biblical minded. Oleh teologi sistematika. Teologi sistematika yang tidak mengajak gereja kembali pada Alkitab bukan teologi lagi. Tapi teologia sistematika. Ya. Oke. Tugas kritikal teologi sistematika menuntut gereja untuk senantiasa kembali pada Alkitab. Teologi sistematika tidak hanya mengarahkan gereja pada Alkitab, melainkan juga mengembalikan gereja kepada Alkitab. So, ini penting sekali ya. Oke. Ya, kita lewat aja. Saya membaca satu tulisan Joseph Tong. Kenapa sih Pak Stevi banyak Joseph Tong? Saya ini pesuruhnya. Bahwa tugas teologi untuk mengoreksi dan untuk membongkar kepalsuan dan kesesatan. Menolak dan menyangkali klaim-klaim palsu. Meluruskan apa-apa yang dibengkokkan oleh zaman. Membangun kebenaran sebagaimana mestinya. Ini according to Joseph Tong. So, teologi itu mengoreksi. Teologi itu mengoreksi dan membongkar yang palsu dalam gereja. Bukan dalam dunia. Gereja ke dunia itu bukan. Karena berbeda. Justru bagi saya, yang palsu itu ada dalam gereja. Masa di dunia ada yang palsu? Beda loh. Kan begini, tolong pikirkan. Menurut saya, tidak ada kepalsuan dalam dunia. Kepalsuan pasti hanya ada dalam gereja. Ya, hanya ada dalam gereja. Ada yang palsu, ada yang murni, ada yang bercampur, ada yang ya tidak murni, maksudnya sama. Tidak murni, tidak jelas. Kalau di luar dunia, di luar gereja kan sudah jelas-jelas. Ya, di luar gereja ini jangan bilang setan. Itu berbeda dengan gereja. Maka saya mengatakan tidak ada kepalsuan dalam dunia. Tolong ya, jangan salah pikir. Kalau hal ini kita kaitkan dengan gereja. Ya, bahwa justru kepalsuan itu ada dalam gereja. Karena itu gereja senantiasa kembali pada Alkitab. Untuk apa? Membersihkan gereja dari kepalsuan. Dari kepalsuan. Terus dibersihkan. Ya, dibersihkan. Pohon anggur. Mengapa harus dibersihkan terus? Supaya berbuah lebat. Karena dibersihkan dari kepalsuan, dari ketidakmurnian.
Ya jelas di dunia ini kegelapan. Ya, maka sudah jelas kalau dunia ini kegelapan. Gereja ini terang, terang dalam dunia. Maka jangan bicara bahwa di dunia ada kepalsuan. Kegelapan. Sudah jelas gelap. Justru yang ada kebenaran dan kepalsuan dalam komunitas gereja. Maka gereja harus kembali dibersihkan oleh Alkitab. Dan teologi sistematika menolong untuk kembali membersihkan, memurnikan gereja. Going back, kembali pada Alkitab. 5. Tugas reformatif atau transformatif. Mengadakan pembaharuan internal gereja, ini masih kesinambung dengan tugas yang keempat tadi. Mengembalikan gereja di pengaruh teologi yang tidak biblical, yang secara terus-menerus dan menyeluruh. Terus kita sampai pada memiliki theological paradigm. Terus theological paradigm. Nah, inilah tugas teologi yang sesuai dengan tugas Injil yang mengubah dunia. Secara khusus mengubah manusia berdosa yang menjadi manusia benar, mengubah manusia yang telah divonis binasa menjadi manusia yang beroleh hidup kekal. Ini kuasa transformatif, kuasa mengubahkan. Kalau ilmu sains hanya kuasa menambah, tapi tidak bisa mengubah. Secara khusus mengubah hati berdosa. Dosa tidak bisa diubah, apalagi dihapus oleh ilmu apapun. Ilmu apapun, filsafat, sosiologi, antropologi, atau science, social science, natural sciences. Itu hanya mengubah manusia dari kurang tahu menjadi lebih tahu. Dari kurang pandai menjadi lebih pandai. Ya, dari gelap agak terang. Dan ilmu apapun tidak mampu mentransformasi hati manusia. Tapi hanya bisa menahan hati manusia. Boleh paham? Hanya menahan. Menahan. Ada membuat suara hati manusia itu lebih kembali pada naturnya. Ya. Science and philosophy helps manusia, menolong manusia untuk kembali memiliki suara hati manusia. Ya. Tapi tidak bisa mengubah manusia berdosa menjadi orang benar di mata Allah. Nggak bisa. Hanya teologi yang menuntun manusia mengalami kebenaran dari Injil. Karena inti teologi adalah Injil. Karena itu kalau teologi tanpa Injil, maka itu kering, kerontang. Teologi without gospel, without Christ, maka itu hanya kering, kerontang, no power. Seperti harimau kehilangan taring dan giginya. Nah, teologi tugas reformatif atau transformatif ini dari teologi sistematika, tugas yang diperjuangkan oleh para reformator seperti Martin Luther, John Calvin, John Knox, John Owens, John Bunyan, Jonathan Edwards, John R.W. Stott, J.I. Packer, R.C. Sproul. Ini tokoh-tokoh yang muncul dalam sejarah gereja, penulis-penulis buku teologi sistematika. Ya, masih banyak lagi. Ratusan yang ada juga yang tersimpan dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, peserta perkuliahan kita malam hari ini, yang saya nggak tuangkan di sini. Ya, termasuk tokoh-tokoh gereja Oikos. Ya. Dan saya harap Bapak Ibu menjadi nama-nama Bapak Ibu menjadi orang-orang yang meneruskan tugas reformatif ini. Nanti 50 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang. Ada anak cucu kita yang menyebutkan tokoh-tokoh. Dan diantaranya nama-nama Bapak Ibu sekalian. Sebagai apa? Sebagai golden thread. Atau sebagai benang merah. Tangan Tuhan memelihara gereja Tuhan. Dengan teologi sistematika. Oke. Secara khusus teologi sistematika telah membuat saya mempelajari khusus contoh. Ini bukan satunya. Contoh teologi membangun gerakan teologi, gerakan reform Injil Indonesia dan dunia unik, bukan suatu pengulangan atau dari gerakan yang gereja-gereja yang selama ini ada.
Karena beliau tidak hanya menekankan teologi reform secara doktrinal, seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja barat, melainkan menekankan teologi penginjilan yang menjiwai seluruh teologi dia. Stephen Tong kemana-mana penginjilan. Setahu saya dia di Kalimantan sekarang. KKR kemana-mana. Haus memberikan Injil yang murni. Kenapa? Karena dia memiliki bangunan teologi sistematika yang sifatnya transformatif. Bapak Ibu, mari kita memiliki bangunan teologi sistematika yang transformatif, yang mengubahkan, reformatif, membaharui. Ya. Tugas teologi menurut saya mengutip ya, tugas teologi reformatif Pak Tong, pertama, mengembalikan pengertian teologi berdasarkan wahyu Allah dalam kitab suci yang dipelopori oleh para reformator, khususnya sayap Calvinisme dan para penulisnya sampai sekarang. Saya yakin Pak, di Oikos ini ada sejumlah pemikiran dari Alkitab yang dikontribusikan oleh tokoh-tokoh gereja, dan di antaranya Martin Luther, of course, karena kita Protestan. Boleh jadi ada pikiran, nggak semua mungkin. Ada pikiran-pikiran John Calvin dalam Oikos, Church Synod. Mungkin tidak semua, tapi ada pemikiran-pemikiran. Ya, contohnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, mengapa sebelum khotbah doa? Itu pola pikir John Calvin. Karena meminta pencerahan Roh Kudus, minta penerangan Roh Kudus supaya firman yang dikhotbahkan inilah Roh Kudus memberikan pencerahan pada jemaat. Itu kontribusi John Calvin. Sebelum ada gereja-gereja Pentakosta pun di dunia sudah jadi warisan nih. Nggak bisa kita ekstrim. Semuanya tidak bisa mengabaikan perjalanan sejarah. Nggak bisa mengabaikan. Sehingga walaupun sedikit di gereja-gereja Pentakosta pasti ada sedikit pengaruh Calvin. Kalau banyak sih mungkin seperti di GBI, ya jelas Dr. Sendu, pendeta Dr. Sendu. Pengaruh berpikir pendeta Dr. Sendu sebagai pendiri gereja GBI, ya sangat besar pengaruhnya. Mungkin 80%. Tapi yang lain, atau bahkan saya, kan Dr. Sendu ini kan bukan dari Islam, bukan dari Hindu, bukan dari Buddha. Dia sudah cukup lama Kristen. Dan dia dibentuk oleh gereja sebelumnya. Gereja sebelumnya sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Martin Luther, tokoh-tokoh gereja dunia gitu loh. Sehingga tidak mungkin murni bahwa GBI nggak ada pengaruh Martin Luther. Itu bagi saya putus sejarah dong. Kalau berarti Dr. Sendu tiba-tiba muncul tanpa bapak-bapak gereja sebelumnya. Kan itu aneh. Kita harus sadar hal ini. Supaya kita juga terbuka. Oh, ternyata kaya. Semua teolog dipakai Tuhan memperkaya gereja sedunia. Itu poin saya. Yang kedua, mengobarkan semangat penginjilan dan memobilisasi orang Kristen secara langsung memberitakan Injil. Ini tugas teologi reformatif. Karena Injil yang mengubahkan. Tapi Injil itu ditaruh di pemikiran teologi yang sehat. Tapi kalau Injil ditaruh pada pemikiran teologi yang tidak sehat, maka Injil akhirnya manipulasi Injil. Jual Injil. Oke. Keyakinan beliau sangat kuat untuk mewujudkan tujuan ini dibarengi dengan prospeknya ke depan. Menurut dia, ini saya kutip. Kami mengharapkan semakin banyak gereja yang kembali pada ajaran yang benar, semakin banyak gereja yang terjun dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Oke. Sekarang yang terakhir, tugas apologetis. Teologi sistematika tentu tidaklah sama dengan apologetika. Namun teologi sistematika bertugas untuk menyediakan materi apologetis untuk gereja meresponi bentuk bertahan atau menyerang, defense, offense, and proklamasi kebenaran. Tidak mungkin orang berapologetika tanpa teologi sistematika.
Kenapa? Karena dia menyampaikan rumusan, menyampaikan satu sinopsis, intisari, menyampaikan kebenaran yang konsisten, menyampaikan kebenaran yang utuh, menyampaikan kebenaran yang holistik, kebenaran yang komprehensif, kebenaran yang tidak ada unsur antagonistik di dalamnya. Kan namanya demonstrasi. Saya mendeklarasikan, saya memaparkan, menyajikan, mempresentasikan kebenaran lewat khotbah, ceramah, doa saya dan sebagainya, komentar saya. Dan itu satu demonstrasi yang di dalamnya ada unsur apologetis, membela serangan musuh-musuh Injil dan menyerang dalam rangka menelanjangi kepalsuan-kepalsuan pertama dalam komunitas gereja yang berdampak pada dunia. Nah, apologetika merupakan analisis dan aplikasi sistem-sistem keyakinan iman Kristen yang solid. Maka itu orang apologetika harus kokoh, harus solid, tidak mudah diombang-ambingkan. Dia punya pendirian dan dia punya senjata yang kokoh, yaitu Injil. Dan dia menyerang. Sebenarnya tidak boleh menyerang manusia, tapi menyerang pikiran manusia yang bertentangan dengan pikiran Allah. Tidak boleh menyerang manusia, tidak boleh menyerang gereja. Saya mencermati apologetika pada masa kini, mohon mau norak kampungan. Ya. Debat-debat pada masa kini di YouTube, saya mengatakan sangat-sangat tidak Kristiani, kasar, ngomongin, kenapa sih ngomong gadrun-gadrun? Saya juga nggak setuju loh, Indonesia memopulerkan kata gadrun, somong kali yang tidak gadrun. Jangan, orang Kristen jangan ikut-ikut lah, kan itu menghina toh, kan itu menghina. Saya sedih kalau pendeta-pendeta ngomong, ya yang anti Jokowi itu gadrun-gadrun. Itu nggak boleh begitu. Itu bagi saya itu tidak manusiawi dan tidak Indonesiawi, tidak Pancasilais, dan tidak biblical. Buanglah itu. Saya minta orang Kristen jangan terbawa arus, dan saya pribadi tidak pernah ngomong menggadrun-gadruni orang-orang yang anti Jokowi. Nggak pernah. Termasuk yang anti Yesus dan anti nyamuk, janganlah gitu loh. Jangan kita merendahkan orang yang anti Yesus. Segila-gilanya mereka pada Yesus, we love them. Why? Because they are blind. Mereka buta dan telanjang. Tapi nggak malu. Jadi kita harus memiliki pikiran teologis gitu. Oke ya. Saya pikir ada sejumlah materi saya tentang apologetika. Yang saya cermati dengan sedih sekarang pada masa kini itu orang mengklaim apologetika salah. Sebenarnya mereka tidak berapologetika. Mereka sedang berdebat. Apologetika tidak sama dengan debat. Ya. Yang parah lagi, agak merendahkan orang-orang. Yang merendahkan dengan kata-kata, kalimat, dan juga dengan menyengir-nyengir begitu. Ini bukan gaya Kristus. Gaya krisis. Nggak benar. Saya agak marah dengan hal ini. Karena dikotori. Jadi YouTube video-video Kristen ini dikotori oleh oknum-oknum yang sok apologetis, padahal sebenarnya tidak berdasarkan cara Alkitab, melainkan cara duniawi, cara DPR yang suka membentak-bentak orang, yang suka menelanjangi dan merendahkan orang. Kita perlu menelanjangi kepalsuan, tapi tidak menelanjangi orang yang palsu. Tugas apologetika itu. Nah, saya juga mengutip Joseph Tong. Sekalipun sesungguhnya kekristenan orang Kristen itu, kepercayaan Kristen tidak perlu dibela. Memang betul. Karena kepercayaan Kristen nggak perlu dibela. Namun, pada waktu kepercayaan Kristen itu diserang, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya. So that's why apologetika adalah pertanggungjawaban iman orang Kristen iman yang dipahami dan pemahaman yang diimani oleh orang Kristen. Kita mempertanggungjawabkannya. Jadi sebenarnya saya tidak menyerang, saya tidak membela, tapi saya memberi pertanggungjawaban. If you ask me about my faith, I give my accountability. Saya memberikan pertanggungjawaban saya. Why do I believe in Christ Jesus? If you asking me, why do you believe in Christ Jesus? And this is my answer. Jawaban saya ini adalah pertanggungjawaban. Dan itu harus ditopang oleh
teologi sistematika yang senantiasa going back to the Bible. Oke? Apologetika pada hakikatnya adalah berkenaan dengan sistem kepercayaan untuk mengantisipasi dan menyikapi tantangan gereja. So, bicara mengenai teologi sistematika, berbicara mengenai sistem kebenaran. Berbicara mengenai sistem kebenaran, berbicara mengenai sistem biblical truth. Ya, kebenaran biblical. Yang adalah sistem berpikir Allah. Dan kita mendeklarasikannya pada gereja dan pada dunia. Karena itu, teologi sistematika pada hakikatnya adalah berbicara mengenai sistem berpikir atau sistem beriman. Ya, orang beriman yang ditemukan hanya dalam Alkitab saja. Ini merupakan sistem berpikir Allah. Itulah artinya teologia. Teologia adalah sistem berpikir Allah. Ada dua bentuk tantangan yang dihadapi gereja. Ada tantangan internal dari dalam dan tantangan dari luar. Saya berkali-kali mengatakan, tantangan dari dalam sangat besar dan sangat berat. Tantangan dari luar itu ringan. Ya. Tantangan dari luar itu ringan. Dari orang-orang tidak percaya. Karena pada hakikatnya kekristenan itu memang berbeda dengan dunia. Iya, maka itu begini. Kita menekankan bahwa antara kegelapan dan terang. Gereja, orang percaya ke terang dunia, garam dunia. Seperti Kristus berkata, akulah terang dunia. Dan dia menerangi dunia dalam kegelapan. Maka secara otomatis, secara konsekuensinya, ya dunia kegelapan menentang terang. Itu sudah biasa. Tetapi sebenarnya mereka hanya melawan atau memusuhi kita sifatnya lahiriah. Sifatnya lahiriah. Atau sifatnya fisikal. Tetapi yang dari dalam, ini satu operasi internal yang tanpa menyelusup masuk dalam komunitas Kristen dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar, kelihatan. Tapi sebenarnya tidak. Itulah yang memutarbalikkan orang-orang tertentu dari sehat menjadi sakit. Karena itu tugas gereja membangun teologi sistematika yang sehat, kuat untuk menjaga gereja dari serangan-serangan luar, khususnya dari dalam. Nah, kesimpulan. Tugas teologi sistematika menyediakan dasar atau alasan atau petunjuk bagi tugas gereja. Meringkas, mengkonstruksi, mendemonstrasikan, mengkritisi, mereformasi, mentransformasi, dan mempertanggungjawabkan. Maka ini satu tugas yang mutlak. Kita harus berteologi sistematika. Sayangnya banyak orang yang sebenarnya mereka berteologi sistematika tapi tanpa sadar. Lebih bagus kalau kita sadar sehingga kita improvement, kita develop, berkembang, kita menikmati dan kita bersyukur. Dan kita juga tidak mudah digoyahkan. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, terpujilah Tuhan.